saya melihat bahwa sarung tangan sangat menentukan pembunuhan berencana Ferdy Sambo. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Kalau menurut saya, benang merahnya itu bahwa Sambo melakukan pembunuhan berencana ada pada keterangan Azan Rommel ya, di mana dia melihat Ferdy Sambo itu menggunakan sarung tangan ketika turun dari mobil. Nah, menurut saya inilah yang menjadi kunci, salah satu kunci bahwa Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana. Artinya ketika dia sudah menggunakan sarung tangan dari mobil, ya, otomatis dia sudah merencanakan sesuatu untuk menghabiskan nyawa Brigadir J. Nah, tinggal sekarang yang menjadi soal dan menjadi tugas hakim adalah jangka waktu untuk merencanakan pembunuhan itu harus berapa lama, ya. Karena dalam pasal 340 tidak disebutkan harus dalam waktu 30 menit atau 1 jam untuk merencanakan pembunuhan berencana tersebut. Akan tetapi ketika dia melakukan dengan perencanaan dan dalam keputusan yang tenang untuk mengeksekusi sebuah tujuannya, menurut analisa saya, kuncinya di sini ada pada sarung tangan yang dia sudah gunakan saat dari mobil. Nah, sepertinya Ferdy Sambo di sini sudah mulai terjepit, sehingga dia berusaha membuktikan bukan lagi pembunuhan berencananya ya, tapi lebih ke bahwa terjadinya pelecehan seksual terhadap istrinya. Sehingga dengan harapan ketika dia bisa membuktikan terjadinya pelecehan seksual terhadap istrinya, maka ini akan membuat hakim mempertimbangkan uh, Ferdy Sambo untuk dihukum, untuk dijatuhkan vonis pembunuhan berencana. Nah, kalau kita melihat ada kemiripan sebenarnya kasusnya Ferdy Sambo ini dengan Jessica Kumala Wongso, ya. Ya, di mana saat itu yang membuat hakim yakin bahwa Jessica adalah pelakunya ketika Jessica itu membuang celana yang dipakai saat kejadian berlangsung, di mana celana itu diyakini atau terkena percikan dari kopi cyanida atau racun cyanida. Nah, sampai vonis pun celana itu tidak dapat dibuktikan di pengadilan, artinya salah satu buktinya dihilangkan oleh Jessica, sehingga hal itu tentu menguatkan keyakinan hakim untuk memutuskan bahwa Jessica lah pelakunya. Nah, dalam kasus ini sarung tangan juga bisa sangat menjadi poin utama ya untuk menentukan bahwa Ferdy Sambo sudah merencanakan pembunuhan berencana, tinggal sekarang durasi waktu dalam mengeksekusi perencanaan itu yang menjadi hak prerogatif dari hakim itu sendiri. Ini menurut saya, jadi pada kesimpulannya sebenarnya benang merahnya bahwa Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana sudah terbukti dari pengakuan ajudannya yaitu Azan Rommel. Tinggal sekarang pembuktian soal pelecehan seksual ini masih 50-50 ya. Kalau menurut saya ini masih 50-50, dan sepertinya Ferdy Sambo sedang berupaya sangat keras untuk membuktikan bahwa istrinya sedang dilecehkan. Kalau seandainya benar ya bahwa istrinya sedang dilecehkan, inilah nanti yang membuat hakim itu menjadikan poin untuk mempertimbangkan hukuman dari Ferdy Sambo. Terlepas bahwa nanti ada hal-hal di luar persidangan, yaitu udah hal lain ya, tapi kalau kita konteksnya hanya yang dipersidangkan, maka saya melihat bahwa sarung tangan sangat menentukan pembunuhan berencana Ferdy Sambo. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Thank you.